never slow up, no I don't take shit, I got no. Indonesia kembali mencetak gol dalam situasi. Ya, di sini kita lihat ya bagaimana kerasnya dan akurasi daripada asa timnas Indonesia U22 untuk meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023 sedikit lagi akan tuntas. Pasalnya Garuda Nusantara berhasil menjejakkan kaki di partai final. Kepastian itu didapatkan setelah timnas Indonesia U22 menghadapi timnas Vietnam U22 di semifinal sore tadi. Pertandingan yang digelar di Olympic Stadium Phnom Penh itu berjalan keras sejak awal laga. Di laga ini, Garuda Nusantara berhasil menang dengan dramatis. Mereka mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 di masa injury time. Dari kemenangan ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Apa saja itu? Simak selengkapnya di bawah ini. Pelajaran pertama yang bisa dipetik dari kemenangan atas Vietnam ini adalah Indonesia wajib membenahi cara bertahan saat menghadapi set piece. Gol pertama Vietnam yang dicetak oleh Nguyen Van Tung ini lahir dari skema bola mati. Pada saat itu koordinasi antara kiper dan bek Indonesia kurang bagus, sehingga sundulan Van Tung bisa masuk ke gawang Indonesia. Ini kali kedua Indonesia dibobol dengan skema bola mati, jadi Coach Indra Syafri perlu membenahi lagi agar kesalahan yang sama tidak terulang di final. Satu hal yang menarik di laga ini adalah Indonesia punya kartu as yang mematikan, yaitu lemparan jauh ke dalam. Pratama Arhan selaku eksekutor lemparan ke dalam mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Sehingga dua gol pertama Indonesia lahir dari lemparan ke dalam Arhan. Sayang sekali senjata rahasia ini tidak bisa digunakan di final, karena Arhan mendapatkan kartu merah di laga ini sehingga bakal asben di final. Salah satu hal yang patut dijelajahi dari Indra Syafri di laga ini adalah kejeliannya dalam membuat pergantian pemain. Di jeda pertandingan, Indra Syafri membuat dua pergantian pemain. Muhammad Ferrari dan Muhammad Taufani masuk menggantikan Komang dan Ananda Raihan. Terbukti pergantian pemain ini jitu, karena dua nama tersebut menjadi pencetak gol kedua dan ketiga Indonesia di laga ini. Tugas rumah timnas Indonesia berikutnya untuk partai final adalah bagaimana mengatasi main games lawan. Seperti yang sudah diketahui, pada laga melawan Vietnam tadi, timnas Indonesia sempat terpancing emosi di akhir babak pertama. Itu membuat momentum pertandingan berubah ke arah Vietnam. Di partai final, menyulut-menyalakan lawan akan semakin menjadi-jadi. Itulah mengapa Garuda Nusantara harus belajar menahan emosi agar kejadian serupa tidak terulang di partai krusial tersebut. Pelajaran berikutnya yang bisa dipetik dari laga ini adalah timnas Indonesia U22 sudah mulai menunjukkan bahwa tim ini punya mental untuk juara. Ini terlihat saat Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Timnas Indonesia mampu meredam permainan Vietnam, di mana Indonesia juga tidak patah arang saat Vietnam menyamakan kedudukan. Indonesia juga mampu bersabar dan memanfaatkan kesempatan yang ada dengan baik, sehingga Indonesia mampu mencetak gol di masa injury time. Keberhasilan Indonesia meraih kemenangan ini tidak terlepas dari masterclass Indra Syafri. Pelatih asal Payakumbuh itu membuat sejumlah perubahan saat Indonesia bermain dengan 10 pemain. Ia juga membuat sejumlah pergantian pemain yang jeli sehingga Indonesia mampu meredam serangan-serangan Vietnam. Satu hal yang patut dicurigai dari Indra Syafri ketika Vietnam menyamakan kedudukan, ia meminta para pemain Garuda Nusantara tidak bermain pragmatis. Ia meminta para pemain bermain dengan serangan balik cepat dan itu berhasil membuahkan gol kemenangan Indonesia di laga ini. Pada menit ke-95, Indonesia berhasil mencetak gol lewat tembakan Taufani dari luar kotak penalti Vietnam. Indonesia unggul 3-2 atas Vietnam. Pada menit ke-50 Witan dan Arhan melakukan kerja sama 1-2 dalam melancarkan serangan balik. Sayangnya ketika mendekati kotak penalti Vietnam, Witan terlalu lama mengambil keputusan sehingga serangan Indonesia gagal. Pada menit ke-53 Arhan melepaskan lemparan ke dalam jarak jauh langsung ke mulut gawang lalu ditepis kiper Vietnam bola jatuh ke arah Marcelino yang langsung melepaskan tembakan dan sempat menyentuh kaki Ferrari dan tercipta gol. Pada menit ke-55, Vietnam bereaksi dengan melancarkan serangan dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Pemain sayap Vietnam kemudian mengirimkan umpan silang, namun bola dapat dibuang oleh Rizky Ridho.
Pada menit ke-57, bek Indonesia Rizky Ridho beradu kepala dengan pemain Vietnam Tran Quang Tin saat duel udara. Wasit sempat menghentikan permainan. Setelah dapat perawatan, kedua pemain bisa kembali melanjutkan permainan. Pratama Arhan mendapatkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah usai melanggar Nguyen Dek Pheu pada menit ke-60. Indonesia pun harus bermain dengan 10 pemain. Pratama Arhan melakukan protes kepada wasit usai mendapatkan kartu merah. Setelah itu dia keluar lapangan dengan wajah kesal. Usai Indonesia bermain dengan 10 pemain, Vietnam langsung memasukkan 2 pemain baru guna menambah daya gedor. Keunggulan jumlah pemain membuat Vietnam terus mengepung Indonesia. Namun penampilan lugas, impresif, dan ngotot dari pemain Indonesia mampu menggagalkan serangan Vietnam.